Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Senang banget bisa pagi ini kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang berbeda ya. Mungkin udah bukan di ini teman kita masih melanjutkan pertemanan kita, grup kita, menghidupkan grup kita kembali. Senang banget di sini udah bisa kumpul lagi meskipun mungkin belum lengkap. Cuman kita mulai aja ke acara yang kita nantikan ya. Jadi kita pagi ini akan ada sharing session dari Minangkabau terkait dengan ilmu-ilmu tentang coklat lah gitu, percoklatan kan, karena teman-teman kan semua di bidang baking nih. Kalau di bidang baking pasti kan ingredients yang mau dipakai kan harus tahu, dan terus sifat-sifatnya mungkin, terus cara pengolahan di awalnya seperti apa gitu. Sebenarnya menarik juga sih, kayak kita pengen tahu kan gimana misalkan bikin tepung, gimana bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya. Nah ini sekarang kita mungkin bikin coklat gitu. Oke, silahkan Pak Afdal dari Oke. Oh, yang kita pagi ini mungkin bisa memperkenalkan diri sendiri karena saya nggak memperkenalkan dulu. Ya, nanti kalau emang ada yang mau ditanya dari teman-teman boleh langsung open mic aja ya. Kita kan santai aja sifatnya pagi ini. Jadi langsung open mic, langsung tanyain biar nggak lupa. Pokoknya kita ngobrol-ngobrol aja. Oke, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Saya sebutnya teman-teman semua ya di sini ya, para pencinta coklat. Dan hari ini alhamdulillah kita akan sharing tentang Minangkabau. Jadi apa yang disampaikan Bu Rani tadi barusan. Perkenalkan, saya Afdal Aliasar, founder dari Minangkabau. Jadi di pagi ini kita akan bicara mengenai apa itu Minangkabau, kemudian bagaimana kakao bisa diolah untuk menjadi makanan coklat yang sehat dan berkualitas. Oke, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin share sebentar. Apakah sudah terlihat ya? Sudah ya. Oke. Kita akan mulai dari apa itu Minangkabau dan kemudian beranjak mengenai tadi bagaimana kita mengembangkan kakao sebagai produk unggulan dari Indonesia, dari tanah air, bisa bersaing di dunia internasional. Kita mulai dengan suatu gambar di sini. Inilah pemandangan di Ranah Minang di Sumatera Barat, di mana Sumatera Barat alhamdulillah dianugerahi alam yang sangat baik, alam yang sangat indah, dan ternyata di dalam alam yang sangat indah ini banyak tumbuh pohon kakao, dan tidak hanya di Sumatera Barat saja, tapi hampir di seluruh Indonesia. Banyak daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, apalagi hampir seluruh kepulauan Sulawesi, dan juga termasuk Flores, itu juga bahkan sampai Papua, itu memiliki tanaman kakao di Indonesia. Jadi Indonesia terkenal sebagai negara produsen nomor 3 terbesar di dunia penghasil kakao. Tapi sayangnya kita nggak punya coklat yang
bisa kita unggulkan sampai ke dunia internasional. Oleh karena itu kami ingin memulai inisiatif untuk bagaimana kita bisa buat coklat yang lebih baik, lebih enak, dan bahkan bisa lebih unggul daripada yang ada di luar negeri sana. Ini adalah pohon kakao. Jadi bagi rekan-rekan yang belum pernah melihat bagaimana bentuk pohon kakao, kurang lebih seperti ini bentuknya. Pohonnya tidak terlalu besar, ya mungkin tingginya sekitar 3 meter maksimal begitu ya. Dan ada juga yang bahkan lebih pendek. Buahnya juga bermacam-macam, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna kuning. Kita akan lihat. Nah, tentu mungkin saya ingin awali dulu bagaimana bahwa Minang Kakao ini apa sih sebenarnya? Kenapa ada Minang Kakao? Kenapa kita memulai untuk mengembangkan coklat sebagai produk organik unggulan di Indonesia? Jadi kami sifatnya sosiopreneur, lebih menekankan kepada aspek sosial, pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita ingin mengangkat harkat dari kesejahteraan petani yang ada di Sumatera Barat khususnya daerah Minangkabau, dan nanti insya Allah Indonesia secara lebih luas lagi, agar mereka betul-betul bisa mendapatkan hasil yang baik dari kakao yang mereka tanam. Karena kalau kita tadi lihat bahwa Indonesia menjadi nomor 3 terbesar di dunia, tapi saat ini petani kakao kita itu mengalami masalah. Mereka tidak mendapatkan return yang baik dari apa yang mereka tanam. Jadi mungkin ini yang perlu kita perbaiki. Oleh karena itu, kita berinisiatif untuk memberdayakan para petani dan juga mencoba membuat bagaimana Indonesia bisa menghasilkan biji kakao yang terbaik di dunia. Hasilnya apa? Tentu kita ingin bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Para petani yang tadi mungkin dapat menjual dengan harga seadanya saja, kita bisa beli dengan harga yang lebih mahal. Kita bisa mendapatkan, memberikan mereka suatu manfaat yang lebih dari apa yang mereka tanam. Kurang lebih memang karena kita ingin memberdayakan mereka dan kita ingin membawa coklat Indonesia itu menjadi coklat yang mampu bersaing di pasar internasional. Ini adalah perkebunan coklat kakao. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, pohon kakao warnanya macam-macam, jenisnya juga berbeda-beda. Nah, apa yang tumbuh di Indonesia itu pohon kakaonya relatively adalah tritinario. Jadi kalau kita lihat bentuk kakao yang ada, itu ada yang lonjong begitu, ada yang agak bulat, ada yang warnanya hijau, ada yang kulitnya warnanya ungu begitu, dan juga pada saat kakao ini matang rata-rata mereka buahnya akan berwarna kekuning-kuningan. Jadi yang hijau juga akan mengarah ke kuning, yang ungu juga ungunya akan mulai pudar dan mulai agak kuning. Jadi itu menandakan bahwa buah kakao ini sudah matang. Jadi kalau dilihat tadi ada buah kakao yang warnanya ungu tadi, mungkin ini masih hampir matang ya. Apalagi yang hijau itu mungkin belum matang, tapi kalau sudah kuning itu menandakan buahnya sudah matang, sudah baik untuk kita petik. Problem juga di lapangan adalah banyak petani kita yang memetik kakao belum pada usia panen karena mereka ingin mendapatkan hasil penjualan yang lebih cepat. Ini sometimes membuat membuat kualitas kakao kita menjadi buruk untuk kita olah lebih lanjut. Jadi oleh karena itu kita ingin waktu membina perkebunan, panen itu memang betul-betul dilakukan pada saatnya, agar kakao yang dihasilkan adalah kakao yang sangat berkualitas baik. Nah, bagaimana dengan biji kakao atau pohon kakao yang dikembangkan oleh Minang Kakao? Kita punya perkebunan di Sumatera Barat, di daerah Solo, dan saat ini kita sudah mengembangkan lebih banyak lagi ke daerah Padang Pariaman, dan juga di tanah datar, dan juga di Bukit Tinggi, daerah Mage, Tilatang Kamang, untuk kita kembangkan pertanian kakao, perkebunan kakao menjadi produk organik unggulan daerah. Ini adalah biji kakao yang kita kembangkan. Klonnya adalah Trinitario.
Jadi kalau kita bicara mengenai klon kakao itu, ada yang kita sebut dengan kakao mulia itu atau criollo, kemudian ada yang kakao yang hibrida itu biasanya sebut dengan forastero. Nah, trinitario adalah persilangan antara kakao mulia dengan kakao hibrida. Jadi dia adalah klon yang di tengah-tengah. Keunggulannya adalah dia ini memiliki jumlah produksi yang sangat baik, namun dari sisi kualitas tetap terjaga unggul seperti kakao mulia. Jadi Trinitario adalah kakao yang terbaik untuk dikembangkan melalui model perkebunan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, kalau di negara-negara Afrika seperti Brazil begitu, kakao banyak tumbuh di hutan. Kakao tumbuh di hutan bahkan tidak di kebun, tapi di hutan, dan jenis-jenis kakao mulia itu banyak ditemukan di sana. Tapi pada saat kita melakukan perkebunan kakao, memang yang terbaik adalah Trinitario untuk dikembangkan lebih lanjut. Kakao Trinitario ini unik karena dia khususnya akan mengikuti rasa dari daerah di mana dia ditanam. Jadi bibit kakao yang sama kalau kita tanam di daerah yang berbeda, misalnya satu di Sumatera Barat, satu lagi di Lampung, dia akan menghasilkan rasa yang berbeda, walaupun bibitnya sama. Jadi akan sangat dipengaruhi oleh geografis tanah di mana perkebunan kakao itu berada. Oleh karena itu kita kenal yang namanya, kalau di kopi mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, single origin ya. Nah, di coklat juga sama seperti itu. Jadi single origin itu menandakan dari mana daerah perkebunan tersebut dikembangkan. Dan untuk Trinitario yang dikembangkan oleh Minang Kakao, kita memiliki keunikan, jadi ada flavor yang rasanya seperti bunga dan buah-buahan ya. Jadi ada taste flowery dan fruity di dalam kakao yang dikembangkan di Minang Kakao. Jadi ini suatu keunggulan yang memang berbeda kalau kita bandingkan dengan kakao yang ada di Afrika, taste-nya beda. Beda. Jadi kalau orang yang memang sering mencicipi banyak coklat begitu, dia bisa mengenali ini coklat buatan dari sumbernya dari Afrika, yang ini dari Asia, khususnya dari Minang Kakao, itu bisa dikenali. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua juga nanti bisa mencoba dan mempelajari bagaimana bisa membedakan bagaimana kakao yang dirasakan dengan daerah-daerah yang berbeda. Pada saat kakao dipanen tadi kita belah begitu, kurang lebih isinya seperti ini. Jadi ini isi dari buah kakao yang sudah matang siap untuk dipanen. Bentuknya ada biji besar yang kemudian diselaput, ada semacam pulpa begitu. Selaputnya ini berwarna putih, rasanya manis keasam-asaman. Jadi dia mengandung kadar gula yang manis dan keasam-asaman ini, dan ini akan berfungsi pada saat biji kakao ini dilakukan fermentasi. Jadi sebagian masyarakat ada juga yang mengkonsumsi langsung biji kakao yang baru dipanen ini, ya rasanya seperti kita makan buah manggis begitu ya, asam, manis. Kalau kita gigit bijinya ya mungkin agak pahit. Kemudian apa yang dilakukan setelah kakao dipanen? Nah, proses yang terbaik adalah melakukan fermentasi. Fermentasi biji kakao dilakukan dengan memasukkan kakao yang sudah dipecah tadi buahnya. Hati-hati di dalam memecah buah kakao, tidak mempergunakan pisau, tapi mempergunakan material tumpul begitu, supaya bijinya tidak terluka. Jadi kalau biji kakao tidak terluka, mudah-mudahan di dalamnya baik. Kemudian ini ditaruh di dalam suatu kotak kayu yang sudah dipersiapkan, sebelumnya dilapisi dengan daun pisang. Jadi kalau di Padang istilahnya diparam, mungkin kalau di tempat lain diperem seperti itu ya. Jadi berapa lama fermentasi ini dilakukan? Kurang lebih 5-6 hari yang untuk mendapatkan taste yang terbaik. Nah, problem yang ada di Indonesia, hampir semua kakao yang dijual
di Indonesia itu adalah unfermented atau tidak difermentasi. Kenapa? Karena petani kita tidak mau atau tidak paham bagaimana caranya melakukan fermentasi. Jadi kami selalu membina petani, menyampaikan kalau ingin mendapatkan hasil yang berkualitas, lakukan fermentasi. Tapi memang fermentasi ini ada ilmunya. Tidak sembarangan kalau seandainya tidak dimonitor dengan baik, kakao yang difermentasi bisa rusak dan kemudian hasilnya bisa jadi tidak baik. Ini adalah kakao yang sudah difermentasi selama 6 hari. Warnanya berubah, pulpa yang tadi pulp yang warna putih itu berubah dan sedikit mengering begitu. Dan kemudian sebenarnya ada terjadi reaksi di dalam biji tersebut. Jadi seperti apa biji itu nanti kita akan lihat, inilah reaksi kimia yang terjadi pada saat fermentasi biji kakao. Jadi material gula yang didapatkan dari pulp yang warna putih tadi akan menghasilkan asam dan akan menghasilkan etanol. Jadi ada taste seperti tape begitu ya. Jadi ada alkoholnya di dalam proses fermentasi. Namun di ujung proses fermentasi, etanolnya sendiri kemudian akan berubah menjadi asam, dan kemudian asamnya juga akan menguap begitu, dan ada asam laktat dan asam asetat ya dalam proses ini. Nah, proses fermentasi yang mungkin ada kesalahan di dalam reaksinya itu terkadang akan menyebabkan rasa dari kakaonya agak asam. Ada taste yang mungkin tidak terlalu disukai oleh customer begitu ya. Ada astringent gitu ya sebutnya. Agak kelat asam yang memang ini efek dari fermentasi tersebut. Namun ada teknik yang bisa dipakai nanti untuk bisa menghilangkan proses asamnya ini. Nah, ini adalah biji kakao yang sudah difermentasi, kemudian kita belah. Kita belah, kelihatan itu ada kosong-kosong begitu ya, ada rongga-rongga. Padahal sebenarnya kalau kita belah pada saat kakao itu baru dipanen begitu, dia fresh sekali. Jadi dia penuh dengan cikal pohon kakao ataupun cikal dari embrio kakao. Tapi pada saat difermentasi, cikal daun dan cikal batang itu kemudian terfermentasi, larut dan kemudian mengering, dan tinggallah rongga-rongga. Dan yang di dalam inilah yang kita sebut dengan inti dari biji kakao. Jadi kalau orang berbicara apa sih yang isi dari kakao, ya disebut dengan couverture, itu berasal dari inti dari buah biji kakao ini. Ini adalah biji kakao yang sudah dikeringkan. Setelah difermentasi tadi, dikeringkan, dijemur. Penjemuran yang terbaik tentu dengan sinar matahari. Kita balik beberapa hari begitu ya, akan mendapatkan kadar air sekitar 7-6%. Dengan kadar air 6%, insya Allah dia tidak akan berjamur ke depannya. Dia sudah bisa tenang, stabil begitu. Dan kemudian proses selanjutnya dari biji kakao yang kering adalah dilakukan roasting atau disangrai. Seperti orang menyangrai kacang tanah begitu, kulit biji dengan inti yang ada di dalam biji itu akan terpisah nantinya. Nah, ini adalah biji kakao yang sudah kering ya, kita contoh. Dan beberapa hal kami juga sering melakukan mengeringkan pot ataupun kulit buah kakao. Jadi juga menarik, bisa dipakai untuk hiasan ataupun buat tempat-tempat etnik-etnik, pernik-pernik yang mungkin bisa dikelola lebih baik lagi ke depannya. Ini kalau tadi kita pecah dari biji tadi, kelihatan ada kulit biji dan ada inti dari biji kakao tadi. Nah, setelah disangrai, akan terpisah kulit biji dengan inti dari biji kakao.
Inti dari biji kakao inilah yang ada di depan kita ini yang kita sebut dengan cocoa nibs. Jadi kalau orang bicara cocoa nibs itu adalah pecahan dari inti kakao, pecahan dari biji kakao yang sudah karena proses roasting dan kemudian untuk mengelupaskan biji itu caranya dipecah, bijinya kemudian ditiup seperti orang memisahkan beras antara sekam dengan beras itu sendiri, mirip dengan itu model prosesnya, akan menghasilkan kemudian cocoa nibs. Jadi cocoa nibs ini adalah inti dari kakao yang sudah di roasting dan ini pure 100% kakao, tidak ada campuran apapun. Ini rasanya seperti kacang begitu. Kalau di roasting dia udah kriuk begitu, ada crunchy-nya dan pahit coklat terasa, taste coklat juga sangat kuat terasa di cocoa nibs ini. Cocoa nibs bisa dipakai untuk banyak hal, untuk campuran makanan, makan yogurt, untuk campuran topping di dalam kue, di dalam roti, topping di dalam coklat, atau di kemil gitu juga enak kalau orang yang memang sudah terbiasa untuk makanan sehat. Rata-rata para pencinta makanan sehat yang suka diet gitu ya, keto dan segala macam diet itu mencari cocoa nibs karena cocoa nibs ini sangat sehat. Dia mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan juga lemak yang terkandung di dalam biji kakao adalah lemak yang sehat. Ya, ini adalah proses dari cocoa nibs, kemudian kita giling. Jadi cocoa nibs yang kita giling kurang lebih seperti ini. Jadi dari pecahan tadi digiling dengan suatu mesin, kita sebut mesin grinder begitu. Dari mesin grinder ini akan menghasilkan produk yang kita sebut dengan cocoa mass atau massa dari kakao. Jadi kurang lebih prosesnya cukup unik begitu ya, digiling dengan mempergunakan alat berat ya, karena ini berat sekali untuk menggiling, menghancurkan cocoa nibs, dan kemudian menjadi kurang lebih seperti ini. Setelah digiling, cocoa nibs akan menjadi pasta kasar, dan kemudian pasta kasar ini dicetak. Nah, massa kakao atau cocoa mass ini kurang lebih memiliki ukuran partikel di atas 100 mikron. Jadi kalau teman-teman coba makan langsung begitu, akan terasa di lidah kesat sekali dan terasa di lidah ya rasanya nggak seperti kita makan coklat ya. Kalau kita makan produk coklat yang sudah jadi itu lembut sekali, lumer di di mulut kita. Tapi untuk kakao mas atau massa kakao ini masih kasar. Nah, tapi ini kemudian dicetak menjadi produk semi atau produk antara yang kemudian bisa ditransportasikan ke tempat lain, bisa diekspor ke dunia internasional yang lain, negara yang lain, atau bahkan mungkin dibeli, dijual oleh para pembuat coklat. Jadi kalau ada yang ingin membuat coklat, belajar membuat coklat, mulailah dari masa kakao ini atau kakao mas. Karena ini menjadi proses yang lebih simpel. Proses pengeringan biji yang segala macam itu sudah terlewati dan masa kakao adalah produk yang sangat baik untuk dilanjutkan dalam pengerjaan coklatnya. Biasanya kalau kita sudah packing, kurang lebih bentuknya seperti ini, kita bisa jual ke luar negeri ataupun kepada chocolatiers yang lain. Ini bentuk dari masa kakao. Nah, kalau kemudian kita olah lebih lanjut, masa kakao tadi ya kita potong kecil-kecil begitu jadi serpihan, dan kemudian kita giling dengan mesin grinder yang akan menghasilkan massa kakao yang lebih kecil lagi partikelnya. Jadi ini adalah proses penggilingan, digiling dengan grinder dengan mempergunakan batu marmer begitu ya. Hasil dari proses penggilingan dengan grinder ini
jadilah cairan coklat seperti tadi ini yang kita sebut dengan couverture. Jadi biasanya kalau orang menyebut couverture adalah ini dia. Masa kakao yang memang sudah digiling, yang tingkat kehalusannya sudah halus. Nah, ini adalah couverture 100%. Kalau tinggal dicetak ya tinggal dicetak, dia akan menjadi blok gitu yang mungkin sering ditemukan di banyak tempat dijual, couverture coklat. Kalau ingin membuat coklat yang lebih ada taste, rasa, gula dan segala macam, dicampurkan ke dalam mesin ini, mau gulanya berapa persen, atau kita mau ganti gula pasir menjadi gula kelapa, atau kita ingin menambahkan taste yang lain, itu adanya di dalam proses penggilingan terakhir ini. Jadi inilah couverture. Nah, kami di Minang Kakao dari couverture membuat coklat dari couverture. Tidak ada tambahan bahan-bahan material lain selain dari couverture. Jadi memang coklat yang kita buat adalah coklat asli dari bahan couverture, dari bahan biji kakao yang ada. Coklat itu kemudian setelah digiling tadi akan melalui proses tempering, mempergunakan mesin seperti ini, dan kemudian kita cetak. Kita cetak, dan kemudian dimasukkan ke dalam freezer, dibekukan, begitu. Setelah dibekukan, kita akan dapatkan coklat yang betul-betul berkualitas ataupun pure coklat. Nah, ini saya ingin memperlihatkan kembali, ini couverture yang sedang digiling. Dalam proses inilah bisa dilakukan penambahan rasa tambahan kalau kita inginkan, ataupun perbedaan tingkat kemanisan. Ada yang ingin 100%, ada yang ingin 70%, ada yang ingin 55%. Nah, mungkin teman-teman ingin mengetahui sebenarnya apa. Coklat 100% adalah coklat yang memang bahannya 100% coklat. Tidak ada tambahan yang lain sama sekali. Coklat 70% itu material coklatnya 70%, 30%-nya biasanya adalah gula. Coklat yang kemudian ada katakanlah 55%, 55%-nya coklat atau couverture, 45-nya adalah material lain atau gula. Jadi kalau milk chocolate itu ada campuran susu, susu powder, ya, milk powder, gula, dan couverture. Ini yang kemudian bentuk membuat milk chocolate. Kalau white chocolate adalah nanti percampuran antara lemak kakao atau cocoa butter dengan gula. Ya, nanti saya akan memperlihatkan proses yang lain. Dari couverture, selain coklat, bisa dibuat apa lagi? Nah, justru yang paling sering dilakukan di industri di Indonesia adalah melakukan proses couverture menjadi produk turunan cocoa butter dan cocoa powder. Dengan cara couverture tadi dipres di dalam mesin hidrolik. Ini adalah mesin yang sangat simpel untuk memisahkan antara lemak kakao dengan ampasnya. Kalau di mesin yang di pabrik yang lebih besar, mereka punya mesin yang luar biasa besar dan beratnya, itu hidroliknya akan menghasilkan lemak kakaonya itu bisa mengalir seperti air kita melihat nanti. Nih, kalau ini contohnya adalah lemak kakao yang dihasilkan di dalam pembuatan cocoa butter. Bukannya yang dipres itu ya? Kokomas, bukan Kokomas. Iya. Tadi bilangnya couverture soalnya. Kokomas adalah couverture yang masih kasar. Jadi kokomas adalah couverture yang masih kasar. Setelah digiling lebih halus lagi, dia akan menjadi gitu. Couverture. Kita soalnya sebutnya nanti couverture. Takutnya misunderstanding Ya, makanya. sama istilah couverture yang dijual buat baking gitu kan. Karena couverture yang dijual buat baking biasanya sudah ada campuran lain, ada gulanya. Ada juga mereka menyebutnya couverture. Jadi couverture sekian persen karena itu bahan untuk baking kue karena dia bentuknya blok besar. Oke, kita lanjut. Dari sini
dari lemak kakao yang dihasilkan ini, kalau ini didiamkan atau dibekukan, kita akan mendapatkan cocoa butter. Ini adalah ampas dari couverture yang dipres dengan hidrolik. Setelah lemaknya keluar, maka yang ada tersisa adalah ampasnya. Bentuknya ini kita sebut cocoa cake. Jadi cocoa cake itu bentuknya seperti bantalan begitu ya. Bantalan roda kereta api gitu karena dia saking padatnya. Terus cocoa cake ini diapain? Cocoa cake yang sudah hilang lemak kakaonya kemudian digiling menjadi cocoa powder. Jadi tadi proses pemisahan dari couverture yang 100%, kalau saya bicara couverture itu berarti masih 100% ya, belum ada campuran lain. Couverture kemudian dipisah menjadi cocoa cake dan cocoa butter. Cocoa cake digiling lebih halus akan menghasilkan cocoa powder. Cocoa butter dijual kembali ke industri lain. Siapa pemakai cocoa butter? Pemakai cocoa butter ini adalah cocoa cake yang dihaluskan menjadi cocoa powder atau bubuk kakao begitu ya. Di mana kalau bubuk kakao ini kadar lemak kakaonya sudah hampir hilang sama sekali karena tadi udah dikeluarin lemak kakaonya. Nah, ini adalah cocoa butter. Cocoa butter adalah komoditas yang mahal, jumlahnya sedikit, terbatas, dan dia dipergunakan untuk industri kecantikan, adalah bahan baku utama pembuatan lipstick, lotion, dan healthcare lainnya, dan juga produk-produk farmasi. Jadi di Indonesia, kenapa Indonesia yang nomor 3 dunia itu tidak banyak bikin coklat? Karena rata-rata kakao yang ada di Indonesia oleh pabrik yang besar diolah menjadi cocoa butter dan cocoa powder. Tidak dibuat langsung couverture-nya menjadi coklat. Terus bagaimana coklat yang kita makan rata-rata di pasaran? Mungkin saya tidak perlu sebut brand begitu ya, tapi kalau kita lihat di pasaran, kita bisa banyak menemukan coklat yang ada di supermarket, di minimarket, di jalanan, macam-macam itu adalah coklat yang dihasilkan dari cocoa powder, bubuk kakao, tapi lemaknya bukan dari lemak kakao, tapi lemaknya dicampur dari lemak CPO, lemak palm oil. Sangat berbeda, makanya rasanya tidak enak. Enaknya itu adalah essence ataupun flavor. Jadi kita udah pasti bisa bedakan. Pertama, dia secara taste memang tidak enak. Ditambahkan flavors baru ada rasa lezatnya. Dan juga dia memiliki efek yang tidak baik untuk kesehatan. Kalau coklat yang kita sebut campuran antara powder dengan lemak CPO. Nah, teman-teman sekalian mungkin belum mengenal ataupun sering mengenal bahkan yang istilah disebut dengan compound. Compound coklat adalah cocoa powder plus lemak CPO, itu adalah compound coklat. Itu bukan coklat asli, itu hanya coklat berasal dari bubuk, di mana lemaknya berasal dari lemak CPO. Karena lemak kakaonya sudah diambil, sudah keluar. Itu tadi perbedaan antara couverture dengan compound. Compound, bubuk plus CPO, couverture 100% dari kakao. Ini beberapa proses tadi yang dihasilkan dari kakao, mulai dari biji, ada cocoa butter, ada cocoa nibs, kemudian di situ ada powder ya, coklat bubuk begitu. Ini adalah hasil-hasil dari produksi kakao. Semuanya ini menghasilkan dan bisa dijual dalam bentuk komoditas-komoditas yang terpisah. Oke, nah ini Bu Rani ngeliatin coklat.
pertanyaannya, kenapa coklat di luar negeri enak? Kenapa di Indonesia coklatnya tidak seenak di luar negeri? Karena di luar negeri mereka tidak memakai compound untuk membuat coklat, tapi mereka memakai couverture. Di Indonesia, hampir 100%, ya 99 sekian persen, coklat itu adalah compound. Perbedaan yang lain adalah coklat compound itu dia bisa tahan di suhu yang cukup panas. Dia bisa tahan di suhu yang cukup panas kalau coklat compound. Kenapa? Karena dia memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan cocoa butter. Jadi titik didih dari palm oil ataupun lemak dari CPO itu lebih tinggi dibandingkan titik didih dari cocoa butter. Cocoa butter kalau kita pegang itu seperti yang tadi ya, seperti contoh tadi, itu kena kulit manusia itu langsung meleleh, melting dia. Kalau ada coklat yang kita pegang pakai tangan, nggak melting-melting, nah itu sudah jelas sekali berasal dari compound. Kurang lebih compound itu bisa mencapai 42 derajat titik didihnya. Baru dia mencair. Sementara suhu tubuh manusia kurang lebih itu ada di 36-37. Kalau kita makan coklat compound, artinya apa? Coklat itu begitu masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak mencair. Dia hanya hancur karena digigit oleh mulut, oleh gigi kita, dan kemudian kita telan, tapi partikel dari lemak CPO yang ada di coklat compound itu tidak cair dan kemudian itu tidak larut di dalam pencernaan manusia. Nah, beda sekali dengan cocoa butter yang memang kemudian larut dan kemudian ya hilang begitu. Jadi coklat compound itu sangat berpengaruh kepada peredaran darah yang jadi kalau sering makan coklat compound mungkin tingkat resiko stroke-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang memakan coklat dari couverture. Bahkan couverture sendiri direkomendasikan oleh dokter karena dia memiliki asam amino dan juga memiliki antioksidan yang tinggi. Ya, kami sering jalan begitu ya, menemukan banyak coklat di luar negeri enak, di Indonesia enggak. Akhirnya kita coba, ayo kita bikin coklat yang enak juga di Indonesia. Ya, kita pelajari bagaimana cara bikinnya, knowledge-nya seperti apa, dan segala macam. Dan akhirnya kita melahirkan Minang Kakao. Ini adalah dark chocolate, 100% dari kakao, yang mana akan menjadi produk unggulan dari Indonesia ke depan. Nah, coklat memiliki satu enzim ya, enzim yang theobroma enzim yang memiliki pengaruh terhadap pikiran manusia. Jadi dia akan membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Jadi kalau orang sedang belajar begitu di rumah, studi atau baca buku, mereka senang mengkonsumsi dark chocolate karena ada enzim dari theobroma yang memang membuat pikiran menjadi lebih nyaman, lebih enak untuk belajar, untuk baca buku, dan membuat orang menjadi lebih tenang. Jadi efek dari theobroma ini sangat baik untuk mereduce stres yang ada di masyarakat, di orang-orang pengkonsumsi. Jadi dia akan meningkatkan mood ya, mood dari peserta, mood dari yang memakan coklatnya. Jadi dia akan mempengaruhi serotonin ya, itu ke dalam otak konsumen yang memang mengkonsumsi coklat yang couverture tadi. Kemudian apalagi flavonoids itu adalah antioksidan yang ada di dalam kakao, kemudian menjadi coklat, dan dia memiliki efek yang sangat baik untuk mereduce resiko kanker, serangan jantung diturunkan, resiko asma, dan resiko stroke. Jadi
Silahkan tanya ke para dokter apa itu flavonoids dan kemudian antioksidan ini efeknya seperti apa terhadap tubuh manusia. Ini satu hasil yang sangat baik. Jadi mengkonsumsi coklat tanpa gula itu adalah suatu perilaku yang sangat sehat. Selain bisa meningkatkan mood menjadi lebih baik, dia juga memberikan antioksidan ke dalam tubuh kita dan bisa menjadi penurun resiko penyakit kritis. Jadi coklat itu baik untuk jantung kita karena flavonoidsnya yang tinggi, dia akan mengurangi resiko dari serangan jantung. Stroke juga demikian. Kalau tadi compound, dia terkadang membuat endapan di dalam darah karena memang titik didihnya tadi yang tinggi. Jadi di dalam tubuh manusia dia kadang mengendap begitu. Berbeda sekali dengan coklat yang memang dari couverture asli, justru dia bisa memberikan efek untuk mengurangi stroke. Dan juga dari tekanan darah yang ada di tubuh kita akan berkurang dengan mengkonsumsi coklat yang 100%. Blood pressure juga, jadi yang punya tekanan darah tinggi, yang punya risiko jantung, yang punya risiko stroke, itu memang disarankan untuk mengkonsumsi dark chocolate. Untuk mengkonsumsi dark chocolate yang 100%, mengkonsumsi cocoa nibs itu juga lebih baik. Karena cocoa nibs adalah coklat yang memang belum diolah dalam penambahan apapun. Oke, ini adalah produk yang dihasilkan Minang Kakao. Alhamdulillah kami sudah bisa membuat produk yang 100% coklat, berasal dari couverture, tidak ada tambahan yang lain, dan ini sudah kita pasarkan. Dan ternyata walaupun ini ada pahitnya begitu ya, karena memang nggak ada tambahan gula, tapi justru dark chocolate 100% ini adalah produk yang paling banyak dicari, paling laris di toko yang kita jual. Jadi sekedar informasi saja, memang orang mencari produk 100% dari Minang Kakao karena rasanya memang enak dan juga dia sehat. Ini adalah milk chocolate. Nah, ini buat happy gitu ya. Ada campuran gula, ada campuran susu, rasanya jauh lebih creamy. Dia akan punya taste, ada krimnya dan juga manisnya. Ini dark 70%, 70% kakao, 30%-nya adalah gula. Kalau saya paling suka ini, karena tidak terlalu pahit, tapi rasa coklatnya sangat deep begitu ya. Ini adalah dark chocolate, milk chocolate yang kemudian kita beri topping cocoa nibs. Jadi ada crunchy effect di dalam rasanya. Nah ini kombinasi ya, pencinta milk chocolate yang kemudian mendapatkan sensasi crunchy dari cocoa nibs. Kemudian ini adalah produk couverture 55% yang kami produksi khusus untuk teman-teman yang memang ingin melakukan baking ya, ingin bikin brownies, ingin bikin cake, ingin bikin macam-macam produk turunan dari coklat, bisa mempergunakan couverture yang 55% ini. Nah, saya sendiri sedang mencoba, kemarin kita bereksperimen begitu, bikin ganache begitu ya, coklat, nama coklat dari couverture 55%, dan hasilnya wow begitu, kita bisa mendapatkan coklat yang rasanya bisa bersaing dengan sebut dengan Royce begitu ya, yang banyak terkenal di Jepang, tapi dengan produk 100% lokal. Jadi tidak ada campuran, yang memang semua produk ini bisa kita dapatkan dari Indonesia. Ini yang kami upayakan untuk bisa mempopulerkan Minang Kakao.
Kita pernah hadir waktu itu di Rusia, ikut pameran, dibantu dengan atasnya perdagangan dan Pak Dubes Rusia untuk memperkenalkan coklat Indonesia ke masyarakat Rusia. Jadi Eropa, Rusia, Amerika, Jepang, Korea adalah negara-negara konsumen coklat yang lebih besar konsumsi coklatnya dibandingkan Indonesia. Indonesia memang tingkat konsumsi coklatnya tidak setinggi negara-negara di Eropa. Jadi mungkin ini kita perlu untuk populerkan lebih kuat lagi di Indonesia agar orang ingin mengkonsumsi coklat dan itu adalah coklat yang sehat. Ini para pengunjung pameran pada waktu itu kami suguhkan bagaimana taste dari kakao yang asli, bagaimana taste dari cocoa nibs, dan taste dari kakao yang dihasilkan dari Indonesia. Di pameran yang sama hadir juga kakao dari Afrika, dari Amerika Latin, rasanya beda-beda. Dan kami melihat bahwa kakao Indonesia tidak kalah, kita mampu bersaing, dan insya Allah bisa jadi lebih baik bahkan dari taste yang ada dari kakao dunia. Pada waktu itu kita pernah juga tampil di Azerbaijan TV untuk menerangkan mengenai proses kakao karena tidak satu pohon pun tumbuh di Rusia dan di Eropa. Jadi bayangkan Bapak Ibu, negara seperti Eropa begitu ya, negara-negara Eropa yang memang konsumsi coklatnya tinggi, mereka punya teknologi untuk membuat coklat yang luar biasa, tapi mereka tidak memiliki pohon kakao satu pohon pun karena tidak ada yang tumbuh di sana. Artinya apa? Indonesia yang memiliki pohon kakao, tanamannya ada di sini, panennya ada di sini. Kenapa tidak kita buat coklat yang lebih fresh, yang lebih baik kualitasnya? Karena bagaimanapun kalau urusan makanan, yang namanya proses lebih cepat dari panen, semakin dia fresh, dia akan menghasilkan rasa kualitas produk makanan yang lebih baik. Kami juga mendukung para petani kita yang kita bina dari 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah petani kakao binaan Minang Kakao sudah mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama petani kakao terbaik se-Indonesia. Jadi petani kakao terbaik se-Indonesia salah satunya berasal dari Solo, Sumatera Barat, dan ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa membina petani adalah kunci keberhasilan untuk mendapatkan produk coklat yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya share di pagi ini. Selanjutnya mungkin kita bisa lakukan tanya jawab kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ingin bertanya apapun tentang coklat, bean to bar proses, tentang kakao, tentang whatever, tentang Minang Kakao, silakan. Saya dengan senang hati akan mencoba menjawabnya. Oke, terima kasih. Mungkin di sini udah hadir banyak banget teman-teman yang join. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat berkebersamaan kita pada pagi hari ini. Langsung boleh tanya jawab. Dan kita benar-benar pengennya sebenarnya Minang Kakao itu mendukung sekali siapa yang kita mau open gitu, mau pada belajar ngerosting dari biji juga kita siap gitu, karena sekarang ternyata kita coba jualan di Tokopedia, jual biji aja udah banyak yang beli gitu ya, kayak dari Bandung, dari mana, jadi banyak ternyata yang pengen ngulik sendiri sampai jadi dari bean to bar gitu. Ada yang mungkin mau bikin cafe bean to bar, mau bikin usaha itu kita open banget. Silahkan Mbak Ana mungkin ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Selamat pagi, saya mau bertanya untuk anak. Ya, saya Pak. Ya, saya silakan, Caroline begitu. Saya mau bertanya untuk anak-anak itu gitu ya, kan kebanyakan coklat yang ada di pasaran itu kan merusak gigi begitu ya. Nah, apakah yang
yang warna merah yang ada choconipsnya itu rasanya apakah juga rasa untuk anak-anak atau children friendly gitu ya. Dan itu apakah juga baik untuk gigi, tidak merusak gigi secara drastis begitu, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Walaupun tadi agak terputus-putus, saya tangkap itu apakah makan coklat yang ada di pasaran itu merusak gigi atau tidak. Nah ini yang jawab harusnya dokter gigi. Cuman begini, coklat itu baik untuk anak-anak kalau memang coklat yang kami produksi di Minangkabau, semua jenis coklat mulai dari yang 100% sampai dengan yang milk coklat itu oke buat anak-anak. Cuman kalau yang 100% mungkin anak-anak tidak suka karena dia pahit, tidak ada manisnya. Kalau anak saya itu konsumsi yang 70% saja dia udah happy banget gitu, udah rebutan. Nah, kalau yang milk yang ada cocoa nibs-nya itu sehat atau tidaknya ya tentu kalau tidak berlebihan ya insya Allah sih dia sehat-sehat. Karena apapun yang dikonsumsi berlebihan pasti tidak baik. Namun merusak gigi atau tidak ini mungkin Bu Rani bisa jawab. Merusak gigi atau tidak itu kan tergantung apakah kemudian habis makan coklat gosok gigi apa enggak gitu ya. Bisa dibantu jawab, silakan. Oke, ini kebetulan ya pertanyaannya. Jadi kalau saya sih ngelihatnya, sebenarnya kalau yang coklat ibaratnya kayak gini sih, merusak gigi itu kan harus ada proses demineralisasi namanya atau pelarutan email gitu kan ya. Kita sebutnya dengan demineralisasi. Nah itu kan prosesnya tuh sebenarnya lama, nggak gampang begitu makan terus habis itu demineralisasi enggak. Yang paling sering kejadian adalah ketika anak itu ngemut. Jadi apapun kegiatannya kalau itu ngemut makanan, mau nasi, diemut juga itu bikin lubang gigi. Terus habis itu paling ganas tuh adalah permen. Permen itu jadi sebenarnya coklat tuh yang punya dosa paling terakhir sebenarnya, karena kan orang makan coklat rata-rata dikunyah habis itu telan gitu ya. Nah jadi sebenarnya lebih parah itu biasanya anak-anak terkena tuh dari yang minum susunya diemut atau di bawa tidur, terus habis itu yang kenanya makanan nasi diemut atau permen diemut atau coklat memang yang diemut gitu. Jadi misalnya kayak coklat bentuk permen atau apapun, pokoknya kalau dia makannya dalam durasi yang diemut, yang di lama itu, nah itu emang itu yang paling membahayakan apapun itu ya. Terus kemudian kalau coklat, kalau saya sih buat anak udah mulai memperkenalkan yang dark coklat. Dark coklat itu karena kan dark coklat itu paling banyak manfaatnya gitu ya. Nah kalau coklat yang berada di pasaran itu kan ya maksudnya yang coklat yang disukai nama anak-anak lah ya. Itu yang tadi katanya Pak Afdal tidak dipegang sama tangan, nggak melting, nggak lembek, itu kan sebenarnya kalau yang saya lihat ya itu isinya kan gula. Kita sama aja ngasih makan anak tuh gula gitu loh, sama aja kita ngasih makan anak itu permen gitu. Jadi ya nggak ada bedanya, apalagi kalau habis itu proses cara makan anak itu diemut, ya udah itu kena gitu ya. Tapi kalau misalkan pilihannya sih boleh milk coklat. Kalau yang kita produksi kan semuanya di sini setahu saya memang less sugar ya, jadi memang kandungan gulanya nggak tinggi gitu. Ya memang mungkin teman-teman yang ada dimanapun juga bisa baca juga ingredients-nya, kandungan gulanya. Kalau bisa ya memang tidak lebih banyak gulanya daripada coklatnya kayak gitu sih. Komposisinya mungkin masukannya itu aja. Terus kita juga di sini ada bikin yang kan kalau udah pada tahu ya kalau xylitol itu bagus untuk mencegah tidak merusak gigi sama sekali. Nah, itu kita bikin juga coklat yang pakai gulanya xylitol atau erythritol, itu kita juga ada. Nah, itu selain
itu pasti, kalau itu udah pasti ya, kandungan gulanya tidak sama sekali tidak merusak gigi. Dan lagi yang kedua adalah dia biasanya lebih dipakai buat diabetic friendly gitu. Jadi kalau tapi kan dosis coklat yang pakai gula yang seperti tadi, gula alkohol yang seperti tadi, gula buatan lah ya, itu kan, nah itu kan bukan, ada dosisnya lah gitu ya, ada dosisnya yang konsumsi maksimal per hari. Jadi kalau saya rasa kalau memang bukan diabetes atau bukan ada bawaan penyakit-penyakit yang dilarang makan gula, ya sebaiknya sih anak dilatih pakai dark coklat aja atau milk coklat yang memang less sugar juga. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima Ini kasih. kayaknya udah banyak pertanyaan di chat ya, boleh mungkin dibacain. Ya, mungkin saya coba jawab ya dari Bu Yeni ya. Mau tanya Coco Nips yang roasted dengan tidak bedanya bagaimana? Baik untuk aplikasi cake yang bagaimana? Oke, topping dan segala macam. Oke. Coco Nips yang roasted dan tidak roasted. Saya coba share kembali ya. Terlihat ya fotonya. Ini adalah biji kakao yang belum di roasting, tapi kita pecah. Di sini kelihatan isinya yang kita sebut dengan Coco Nips dan juga kelihatan kulit dari bijinya. Nah, perbedaannya antara Coco Nips yang sudah biji kakao di roasting dengan tidak, kalau seandainya di roasting, dia akan terkelupas antara kulit biji dengan Coco Nips atau inti kakaonya tadi. Kalau yang tidak di roasting, dia masih lengket sekali, jadi sulit untuk memisahkan antara isi dari biji kakao dengan kulitnya. Jadi coba aja misalnya gini, ambil biji kacang tanah begitu ya, kacang tanah. Kalau belum kita roasting tuh ngupas kulitnya susah banget kan. Nah sama, kakao juga bahkan lebih susah lagi karena kulitnya lebih keras. Saya tidak menyarankan untuk mengkonsumsi Coco Nips yang unroasted atau tidak di roasting. Kenapa? Proses dari kebun, dari dia panen, difermentasi, dijemur, sampai kemudian jadi biji kering begini, itu prosesnya dilakukan di kebun. Proses dilakukan di udara terbuka, bahkan kalau petani di Indonesia itu menjemurnya di pinggir jalan, lewat segala binatang gitu juga mampir gitu ya kalau petani begitu, kena debu jalanan dan segala macam. Jadi biji kakao yang tidak di roasting masih banyak mengandung bakteri, masih banyak mengandung organisme-organisme yang memang kita tidak inginkan untuk kita konsumsi. Jadi walaupun dicuci, dia masih banyak mengandung mungkin telur dari serangga yang ada di kebun, begitu masih nempel di sana. Jadi sarannya adalah untuk kesehatan, konsumsilah hanya yang roasted saja, yang roasting. Jadi kalau ada yang mungkin mazhab dietnya beda gitu ya, pengennya yang betul-betul raw. Ya kalau dia betul-betul raw ya mungkin baiknya ambil biji kakao yang dari fresh buah coklat dipecah langsung dimakan. Tapi kalau seandainya sudah maunya Coco Nips, ya ambil yang roasting. Roasting akan menjadi baik kalau dipakai untuk jadi topping begitu, kalau roastingnya tepat ya. Nah roasting ini juga beda-beda. Ada yang mild, ada yang medium, ada yang heavy. Kalau roastingnya kelewatan lama gitu, dia tinggal pahitnya doang, pahitnya coklat. Tapi kalau roastingnya bagus, begitu pas, dia akan menemukan rasa, ada sensasi bunga, sensasi buah dari tumbuhan kakao itu masih sangat terasa. Kurang lebih itu mungkin ya
tadi menjawab pertanyaan dari Bu Yeni ya. Jadi untuk topping makanan sebaiknya pergunakan yang roasted ataupun roasting ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian ada topping Coco Chips. Nah, Coco Chips itu dengan Coco Nips itu beda ya. Jadi mungkin Coco Chips yang kita kenal di pasaran itu adalah drop dari coklat. Coklat compound biasanya di pabrik besar itu mereka cetak, tapi mereka cetak dengan cara semacam ditetes begitu. Jadi bentuknya seperti kancing ataupun butiran-butiran kecil, ya kita sebutnya Coco Chip begitu. Nah itu tergantung Coco Chipnya apakah dari couverture atau dari compound. Kalau dia dari couverture, ya dia akan bagus untuk jadi topping buat makanan apapun. Tapi kalau dia dari compound, ya kembali lagi, dia bukan topping yang sehat. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan dari Bu Feni ya. Kalau nanam coklat di Jakarta bisa nggak? Oke. Apa harus ada suhu udara tertentu untuk tanaman coklat? Kalau bisa manfaat apa yang didapatkan dari pohon coklat? Oke. Saya sering datang ke Sumatera Barat, berkeliling begitu ya, di kampung-kampung melihat banyak kakao ada di halaman-halaman rumah penduduk. Tapi tidak dirawat dengan baik, tapi oleh penduduk juga tidak dipotong. Kenapa? Karena kakao memiliki daun dan ukuran pohon yang sangat baik untuk jadi pelindung. Jadi banyak petani begitu yang suka menanam kakao untuk mendapatkan rimbunnya daun kakao tersebut. Daun kakao itu jarang rontok, jumlahnya cukup rimbun, pohonnya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau dipakai untuk pelindung tanaman gitu, tanaman pelindung di perumahan di Jakarta sangat baik dan bisa tumbuh. Karena kakao itu dia tumbuh dari 0 dpl sampai kurang lebih 600 dpl. Jadi di atas permukaan laut, 600 meter di atas permukaan laut itu kakao masih bisa untuk tumbuh. Tapi kalau di atas 600, dia sudah mungkin masih bisa tumbuh, tapi kualitasnya tidak sebaik yang dari 0 sampai 600. Di atas 600 biasanya orang itu menanam kopi ataupun teh begitu ya. Kakao rata-rata itu di kisaran di bawah 600. Nah, kebun kami di Sumatera Barat itu 400 di atas permukaan laut. Ada juga yang di angka 50 ataupun 100 di atas permukaan laut. Dan di Jakarta rasanya sih bisa ya tumbuh ya. Saya sendiri sedang menanam, ada 2 bibit yang waktu itu kita bawa dari Sumatera Barat, ada di rumah kami ditanam dan alhamdulillah sudah tumbuh kurang lebih 1 meter ya. Nanti kalau udah cukup besar nanti saya akan fotokan. Jadi itu manfaat dari pohon kakao ya. Oke, kemudian dari Bu Risma ya. Apa keunggulan produk Minang Kakao dengan produk dari produsen coklat lokal lainnya yang ada di Indonesia? Ya, kalau seandainya memang kita bandingkan dengan coklat yang non-couverture, sebut aja deh brand yang paling sering tampil di TV itu, misalnya kan, itu adalah kakao yang dari compound. Kakao dari compound, coklat yang dari compound, ya beda banget lah, itu 180 derajat bedanya mulai dari sehatnya dan juga efek buat tubuh dan segala macam. Bedanya adalah mereka lebih murah. Karena apa? Ya karena memang harga lemak CPO itu lebih murah daripada lemak kakao. Jadi harga couverture dibandingkan dengan harga powder plus dengan lemak CPO untuk bikin compound itu jauh lebih murah compound. Jadi kalau kemudian ditanya keunggulan dari Minang Kakao apa? Minang Kakao adalah produk coklat yang 100% dari couverture coklat. Tidak ada tambahan dari
compound. Kita tidak mempergunakan lemak dari lemak selain lemak kakao. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan produsen sejenis, di Indonesia sudah mulai banyak nih, sudah mulai banyak berkembang para chocolatiers yang membuat coklat dengan asli dari couverture. Ada beberapa ya kita bisa temukan di supermarket besar di Jakarta begitu dengan harga yang memang premium. Perbedaannya Minang Kakao adalah kita single origin dari Sumatera Barat. Perbedaan bahwa single origin dari Sumatera Barat ini, rasa coklatnya itu nggak bisa ditiru. Rasa coklatnya itu akan betul-betul mewakili originnya atau mewakili daerah asal dari perkebunannya. Jadi Minang Kakao tidak pernah memakai coklat yang kemudian mencampur-campur ataupun blending dengan kakao dari daerah yang lain. Kita single origin dari coklat Sumatera Barat, dan alhamdulillah berdasarkan penelitian kami, coklat dari Minang dari Sumatera Barat itu memiliki keunggulan dari sisi aroma, flavors, ada fruity dan flowery-nya di sana yang lebih unggul dibandingkan daerah lain di Indonesia. Itu mungkin keunggulannya ya. Kemudian dari Vincentius Yudi, ini Bapak atau Ibu nih, mungkin Bapak kali ya. Coklat couverture dan coklat compound berarti memiliki karakteristik yang sama, hanya beda di komposisi. Karakteristiknya beda, Pak. Jadi couverture dengan compound itu memang berbeda. Couverture itu lebih cepat meleleh, compound lebih tahan panas. Jadi coklat compound ditaruh di ruangan suhu kamar biasa, suhu sekitar 29-30 derajat, dia tidak meleleh. Dia aman-aman saja. Tapi kalau couverture itu sudah agak lembek. Jadi itu perbedaan yang nyata sekali dari coklat couverture. Kemudian karakteristik apa lagi? Dari rasa tentu berbeda. Kalau coklat couverture karena dia lemak kakao, rasanya jauh lebih enak dibandingkan lemak yang dari CPO. Dari karakteristik apalagi dari ininya apa namanya proses temperingnya. Kalau dilakukan tempering untuk mendapatkan coklat yang baik dan rasa yang lebih enak begitu, couverture jauh lebih apa namanya bisa menghasilkan coklat dengan taste yang lebih baik pada saat ditemper dibandingkan dengan compound. Kurang lebih itu. Karena coklat ini ibarat apa ya? Ibarat sama mungkin dengan Bapak Ibu yang terbiasa di bidang kuliner. Jadi ada artnya. Coklat dengan suhu yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda. Jadi coklat yang kita konsumsi dalam bentuk beku dari kulkas begitu, kita langsung makan dengan coklat yang sudah lama di suhu ruangan ataupun coklat yang cair pada saat dia sudah melting karena panas, itu taste-nya akan berbeda. Nah, jadi proses ini yang memang bisa membuat coklat dengan barang yang sama, kalau tidak diolah dengan cara yang baik, akan bisa menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Oke. Sama mungkin kalau ketika masukan buat kan ini para pecinta baking nih, jadi emang karakteristiknya itu emang ketika misalkan dicampur ke brownies atau ke cookies gitu ya, mungkin jadi sifatnya jadi lebih kelat gitu ya, lebih apa ya lengket, lebih kayak gitu sih. Terus habis itu karena kandungan butternya tinggi gitu ya, jadi ya mungkin komposisi butter yang udah ada di dalam si couverture itu sendiri membuat dia lebih buttery gitu loh. Kalau resepnya mungkin harus agak-agak dimodified dengan kalau memang biasanya pakai kompol seperti itu. Iya betul. Jadi
pada saat Bapak Ibu ingin membuat cake ataupun produk makanan mempergunakan couverture, yang perlu diingat adalah couverture tadi itu biasanya lebih bateri, jadi kandungan lemaknya karena dia lemak kakao itu sudah cukup banyak dibandingkan hanya dengan mempergunakan cocoa powder. Jadi kalau orang bikin brownies biasanya kalau satu pakai cocoa powder, satu lagi pakai couverture, mungkin pada saat pakai couverture margarin ataupun butter yang lain bisa dikurangi begitu karena efek butter dari couverture itu juga sudah bisa memberikan pengaruh kepada produk yang dihasilkan. Nanti bisa dites saja berapa kurang lebih nanti perbedaan penurunan dari penggunaan butter kalau seandainya cocoa powdernya diganti dengan couverture. Oke, ada lagi? Mungkin ada yang mau open, langsung ya. Halo? Mbak Hayu, Mbak Lulu, siapa? Ada yang mau tanya lagi? Mungkin kita dari Minang Kakao akan memberikan gift buat peserta hari ini. Gimana? Ya, Ada boleh. cocoa Siapa? powder kita Silakan kirimin. dipilih tadi penanya terbaik untuk diberi. Silakan. Nanti yang tadi sudah bertanya mungkin boleh japri saya ya ke nomor 0812, saya tulis di sini, atau buat 0812 92 68491 68491 Ya di chat aja. Sorry, enggak tuh. Oh ya mungkin ini ya, kita juga mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Kami saat ini sedang mengikuti kontes internasional, sekaligus 2 kontes. Pertama adalah World Cocoa Excellence di Paris, di mana kita mengirimkan 15 kg sampel biji kakao dari Sumatera Barat, kita kirimkan ke Paris, dan kemudian akan diadu dengan kurang lebih 50 kakao terbaik di seluruh dunia. Saat ini biji kakao dari Minang Kakao itu sudah terpilih dari 400 sampel yang ada di Indonesia menjadi 8 sampel terbaik. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk di tahap awal. Dari 400 sampel dari kakao di seluruh Indonesia, kita sudah terpilih menjadi 8 sampel terbaik. Dan sampel yang 8 ini saat ini sudah dikirim ke Paris untuk diolah menjadi coklat di sana oleh para chocolatiers World Class International untuk kemudian dicoba mana nih biji kakao terbaik di dunia. Mudah-mudahan Minang Kakao bisa terpilih. Dan juga kita ikut satu lagi kontes yang namanya Chocolate Process in Origin Country. Jadi di mana coklat diproses sendiri oleh produser kakaonya. Nah ini kita juga akan bersaing dengan lebih dari 30 negara penghasil coklat untuk kemudian bisa kita adu begitu ya rasa dari coklat yang ada dari Indonesia. Pengalaman kami banyak mencoba melakukan testing dari coklat dari Afrika, dari Ghana, dari Ekuador, dan dari beberapa tempat yang lain. Insya Allah coklat Indonesia tidak kalah. Jadi ini suatu keunggulan yang mungkin kita bisa jaga ke depan bahwa kakao dan coklat adalah suatu hal yang baik dari Indonesia.
Terima kasih, ini mungkin supportnya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik untuk mengolah sendiri biji kakao untuk bisa menjadi coklat. Kalau seandainya nanti membutuhkan peralatan pengolahan, apakah mesin grinder ataupun mesin roasting yang kecil begitu ya, nanti bisa menghubungi kami. Nanti kita juga bisa bantu untuk kita salurkan kepada mereka yang memproduksi mesin. Memang perbedaannya adalah mesin kakao itu rata-rata memang tidak diproduksi di Indonesia. Ada yang diproduksi di Indonesia tapi terus terang masih low quality. Kita tidak memiliki mesin pengolahan coklat yang sangat baik yang ada di Indonesia. Jadi kalau dibandingkan dari dari kualitas mesin, terus terang memang mesin Eropa itu memang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas sementara dibandingkan mesin-mesin yang dari yang lain. Tapi dengan berkembangnya teknologi, kalau dulu mungkin mereka hanya punya mesin-mesin yang besar, sekarang mereka sudah membuat mesin-mesin dengan ukuran yang hanya 2 kilo, 3 kilo, dan itu memang diperuntukkan buat chocolatiers rumahan ya. Mungkin dari saya kembalikan Bu Rani. Ya. Mungkin ada satu lagi tuh yang nanya, kenapa kok pernah nyoba coklat lokal rasanya asem kata gitu. Ya, oke. Kenapa coba coklat lokal rasanya asem? Ya, ini ada juga yang butirannya masih kerasa kasar mungkin. Oke. Jadi ada beberapa pihak yang mungkin juga baik ya, UMKM yang ada di Indonesia yang mencoba membuat coklat sendiri. Tapi karena memang membuat coklat ini tidak mudah, produk yang dihasilkan, saya nggak mau nyebut brand begitu ya, tapi ada produsen coklat yang memang coklat dibuat dari coklat asli, ada dari Sumatera Barat ada, dari Jawa Barat juga ada, dari Sulawesi juga ada, dari Jawa Tengah juga ada. Problem mereka adalah di proses grinding. Proses grinding untuk membuat couverture itu mereka tidak mempergunakan mesin yang baik, sehingga yang dihasilkan couverture-nya tidak halus partikelnya. Jadi partikel coklat atau partikel kakao yang terbaik itu yang kecil, lebih kecil dari 20 mikron. Kalau sudah lebih kecil dari 20 mikron partikel kakaonya, begitu dia lumer di dalam lidah kita, itu lidah kita sudah tidak bisa mengenali butirannya, sudah lewat aja tuh, langsung cair begitu ya, ketelan begitu. Nah, kalau partikelnya lebih dari 20 mikron, dia masih berasa kasar. Jadi itu kekurangan dari para chocolatiers yang ada, dalam menggiling dia tidak halus, jadi coklatnya masih kasar. Kemudian ada juga coklat yang dihasilkan itu rasanya masih terlalu asam. Karena proses fermentasi yang terjadi tadi berimbas kepada biji yang dihasilkan, ada rasa asamnya. Namun di dalam proses grinding itu bisa ada yang dikenal namanya proses conching. Proses conching itu adalah bagaimana rasa asam tadi bisa dihilangkan dengan cara diproses supaya dia itu menguap rasa asamnya, meninggalkan coklat. Nah, proses conching ini tidak dilakukan oleh para produsen UMKM yang bikin coklat, sehingga tetap dapat coklat yang ada rasa asamnya. Jadi memang coklat ini agak proses yang coklat yang baik itu memang detail, memang butuh quality yang sangat bagus, mulai dari mesin, raw materialnya, dan juga proses pelaksanaannya. Bahkan kalau ada beberapa produsen coklat, walaupun biji kakaonya bagus,
Kalau dalam membuat coklat mereka mempergunakan gula rafinasi ya. Saya tidak sarankan untuk memakai gula rafinasi. Gula rafinasi itu gula yang putih yang kristal itu akan membuat rasa coklatnya menjadi tidak ya menjadi berkurang lah, tidak enak begitu ya. Manisnya itu kelihatan banget tuh manis dari agak fake begitu ya. Jadi manis buatan. Jadi sebaiknya pergunakan gula yang berasal dari gula cane sugar atau gula tebu. Gula tebu ataupun nanti mau pakai gula kelapa juga nggak apa-apa. Tapi penggunaan gula tebu yang natural itu akan sangat penting menghasilkan coklat yang berkualitas. Ini masih ada pertanyaan, mungkin kita 10.30 akan berakhir sesinya supaya nggak kepanjangan. Masih ada pertanyaan dari Pak Yudi. Dari Vincent ya. Vincent. Menurut saya coklat enak dari Australia dan Swiss. Apa yang membedakan prosesnya? Apakah karena mereka menggunakan couverture? Ya, betul sekali. Mereka mempergunakan couverture dan kemudian mereka memang ahli di bidang coklat. Mereka punya tradisi ratusan tahun bikin coklat. Tapi yang satu lagi mungkin saya ingin sampaikan, selain mempergunakan couverture, mereka memproses coklatnya itu betul-betul passion-nya luar biasa. Coklat yang baik memang digilingnya lebih lama. Jadi butuh terkadang mendapatkan taste yang terbaik itu sampai di grinding selama 72 jam. Jadi lebih dari 2 hari ya kita menggiling coklat itu untuk mendapatkan coklat dengan taste yang terbaik. Jadi ada istilah mungkin dulu ini apa namanya, kalau nggak salah itu dari Toblerone ya, dari Swiss itu. Kenapa mereka mendapatkan resep coklat yang enak? Itu karena secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja chocolatiers-nya pulang ke rumah dari pabrik produksi coklatnya, dia lupa matiin mesinnya. Dia lupa matikan mesinnya, pada saat besok harinya dia datang lagi, dia lihat, mesin coklat saya bekerja terus. Dan dia coba, kenapa hasilnya jauh lebih enak? Ternyata memang selama ini mereka menggilingnya terlalu cepat. Jadi butuh waktu yang jauh lebih lama untuk mendapatkan coklat yang lebih berkualitas. Kurang lebih itu Pak Vincent. Kemudian ada satu lagi Bu Feni, baiknya kalau simpan coklat couverture atau kompon itu di mana ya? Oke. Mengenai penyimpanan. Penyimpanan coklat yang terbaik adalah di suhu 8 derajat sampai sekitar 18 derajat. Kurang lebih di suhu ini. Jadi kalau saya menyarankan simpan di ruangan yang ber-AC. AC-nya memang suhu ruangan mungkin tidak melewati 23 derajat. Itu aman. Jadi kalau suhu ruangan ber-AC, suhunya tidak melewati 23 atau dia stay di 22 ke bawah, itu coklatnya aman, tidak melekul dari cocoa butternya tidak bergerak kemana-mana. Tapi penyimpanan di suhu yang panas akan menyebabkan cocoa butter itu molekulnya bergerak sehingga nanti bisa bikin pulau-pulau begitu ya, bikin putih-putih dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu menyimpan coklat kemudian ada putih-putih dan segala macam itu bukan jamuran ya. Kalau couverture itu bukan jamuran. Couverture itu hampir tidak bisa dijamuri karena dia pertama kadar airnya sudah hampir tidak ada dan isinya adalah oil. Jadi jamur tidak tumbuh di sana. Nah, putih-putih yang timbul di couverture itu karena adalah molekul dari cocoa butter itu bergerak naik ke atas. Karena memang udara panas dan juga sentuhan dengan oksigen. Jadi penyimpanan yang terbaik masuk dalam bentuk kotak yang tertutup ataupun dalam penyimpanan wadah yang tertutup di seal kedap udara dan suhunya di bawah 22 derajat. Oke, ada satu lagi untuk puding coklat. Biasanya pakai compound.
Jika diganti, apakah bisa pakai couverture? Sangat bisa. Jadi untuk bikin pudding, untuk pakai couverture silahkan dipergunakan. Tapi mungkin tadi yang mungkin saya sampaikan bahwa couverture itu memiliki kandungan butter, cocoa butter. Jadi agar nanti pudingnya tidak terlalu buttery begitu ya, mungkin tambahan butter yang lain bisa dikurangi. Oke, tidak terasa ya kita sudah sampai jam 10.30. Ini terima kasih sudah bisa menghadiri session dari Minang Kakao. Saya senang sekali bisa bercerita banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di hari ini. Apa yang kami pelajari selama ini tentang coklat, tentang kakao, bagi kami ini suatu ilmu ya. Saya harus share itu kepada siapapun, ingin bisa menginspirasi siapapun, ingin memakai coklat yang lebih sehat, yang lebih baik lagi, dan itu adalah kakao dari produk dari dalam negeri. Mudah-mudahan ke depan coklat Indonesia bisa lebih berkembang lagi, petani kakao kita bisa makin sejahtera lagi. Kita doain. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat semuanya yang sudah ikutan. Sekali lagi saya ingetin buat peserta yang ikutan online kali ini, kita akan ada gift dari Minang Kakao. Tolong chat ke nomor saya aja untuk nama, alamat, dan nomor teleponnya. Nanti insya Allah kita kirim ya. Mungkin nanti akan dikelolakan oleh admin Minang Kakao. Oke, untuk order Minang Kakao sendiri nanti bisa hubungi lewat DM Instagram atau WA ke admin Minang Kakao. Oke, mungkin sekian dari sesi siang hari ini. Lain kali mungkin boleh kalau kita ada kesempatan kumpul lagi setelah misalkan ada banyak pertanyaan atau setelah mencoba produk-produk, terus kemudian ada masukan atau ada diskusi yang mungkin ada yang mau tampil untuk sesi dapurnya ya, mungkin ada yang mau sharing bakingnya dengan ini, nanti kita akan bikin ya, insya Allah. Oke. Oke, dari teman-teman, demikian pada udah sampai siang hari ini ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.